Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Andristiani dengan NIM 20, 230, 420, 127. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai prosedur atau proses menggunakan rapid manner atau pengolahan data menggunakan rapid manner dari awal sampai akhir. Sebelumnya, di sini saya menggunakan data fraud yang terdapat 5 atribut dan satu label, di mana atributnya itu ada transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan kewajaran. Sedangkan labelnya itu ada fraud. Langsung saja kita ke rapid manner. Tampilan rapid manner saat dibuka itu seperti ini. Karena datanya kita itu dari Excel, maka di sini ada operator kita cari read Excel. Read Excel ada di sini. Kita klik dua, lalu drag ke proses. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah split data. Karena kita akan membagi data menjadi data tes, data training dan data testing. Kemudian kita eh, mencari yang namanya decision tree. Decision tree kita drag bawa ke sini. Yang selanjutnya itu kita mencari apply model. Apply model. Dan yang terakhir itu adalah performance untuk melihat akurasi data kita. Nah, di read Excel ini karena datanya belum kita masukin, jadi kita memasukkan data itu melalui read Excel. Kita klik dua kali, kemudian kita cari data Excel tadi itu disimpan di mana. Nah, datanya ada di sini, kita klik, lalu kita pilih ke next. Kemudian di sini kita tidak memakai semua, tapi kita hanya memakai dari transparansi ke fraud. Jadi kita blok dari sini sampai ke bawah. Kalau sudah kita next. Nah, ini adalah data-data yang akan kita gunakan untuk mengolah data. Kemudian di sini karena masih setiap kolomnya itu masih C, D, E, dan sebagainya, maka kita harus rename setiap kolom ini sesuai dengan nama yang ada di Excel. Yang pertama itu transparansi, kemudian enter. Kemudian yang kedua itu ada akuntabilitas, dan enter. Kemudian yang ketiga itu ada responsibility, enter. Selanjutnya ada independensi dan kewajaran. Enter. Ini kewajaran, enter. Dan ini adalah fraud. Karena fraud tadi di data Excel
Root itu kita asumsikan sebagai label dan yang lain itu atribut. Maka di rapid manner, di bagian tanda segitiga kebalik itu dipencet, kemudian kita pilih change role untuk menandai bahwa float ini merupakan label. Kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, hasilnya label itu akan diblok dengan warna hijau. Kemudian, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung ke finish. Nah, di sini kita akan menghubungkan data-data dari read Excel, ke speed data, ke decision tree, dan sebagainya. Tapi sebelum itu, kita harus menuju ke speed data. Speed data itu digunakan untuk membagi data dari data testing, dari data testing, dan eh, dibagi juga ke data training. Jadi pembagiannya itu misal kita pakai 70-30%. Menulisnya itu bukan pakai persen tapi pakai desimal. Jadi nulisnya itu 0,7, kemudian kita add entry lagi, lalu menulis 0,3. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa menghubungkan setiap kotak-kotak ini ya. Jadi tadi itu di split data dibagi jadi data training dan menjadi data testing, di mana data training itu harus lebih besar dari data testing. Jadi yang 0,7 itu sebagai data training dan 0,3 itu sebagai data testing. Kalau sudah seperti ini kita bisa menghubungkan dari read Excel yang out itu menuju ke speed data yang exa, kemudian speed data yang par ini menuju ke decision tree yang tra, kemudian speed data yang par ini juga menuju ke apply model yang uni, dan decision tree yang mode ini menuju ke apply model yang mode, apply model yang lab menuju ke performance yang lab, kemudian performance yang pair ini menuju menuju ke rest, dan performance exa juga menuju ke rest, dan mode apply model ini menuju ke rest. Nah, data ini kita bisa rapikan, bisa digeser ke bawah, ke atas supaya terlihat rapi. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa langsung mengolah datanya. Kita pencet di season tree satu kali. Kemudian di sini ada kriteria, ada gain ratio, information gain, dan Gini index, akurasi, least square. Kita akan menggunakan tiga, yaitu gain ratio, information gain, dan Gini index. Yang pertama itu kita mencoba pakai gain ratio. Kemudian maksimal depth-nya itu kita pilih 5 saja, karena maksimal depth itu seperti pohon, itu kita mau berapa cabang. Jadi kalau maksimal depth-nya semakin tinggi, nanti cabangnya itu akan semakin banyak dan susah untuk membacanya. Jadi kita pilih 5, kemudian kita apply pruning dan apply pre-pruning. Apply pruning apply pruning dan pre-pruning di sini itu digunakan untuk memotong cabang-cabang yang tidak perlu, sehingga kita dimudahkan dalam membaca dan dimudahkan dalam mengetahui data mana, uh, mengetahui suatu data itu dikatakan fraud itu dari apanya gitu. Terus kalau udah seperti ini kita bisa langsung klik tanda segitiga ke kanan yang warna biru ini. Nah, ini merupakan decision tree dari gain ratio yang apply pruning dan apply pre-pruning. Di sini kita bisa eh, dirapikan ya teman-teman seperti ini. Kalau ingin terlihat rapi, jadi di gain rasio ini kita bisa lihat bahwa kewajaran yang nilainya lebih dari 9,5 itu akan dilihat lagi ke kategori selanjutnya, yaitu independensi. Sedangkan yang kewajaran di bawah
kewajaran yang kurang dari atau sama dengan 9,5 itu berarti memiliki keputusan dia bahwa dia itu merupakan fraud. Kemudian yang tadi independensi, jika nilainya itu lebih dari 12,5, maka dia akan melihat kategori lagi yaitu independensi. Jika dia independensi kurang dari sama dengan 12,5, maka keputusannya itu ya, dia ada fraud. Kemudian yang independensi ini, jika dia nilainya lebih dari 15,5, maka dia harus melihat kategori responsibility. Jika responsibility-nya lebih dari 7,5, maka dia iya atau fraud. Tapi jika responsibility-nya kurang dari 7,5, maka dia jawabannya tidak fraud maksudnya ya. Kemudian jika independensi di sini itu kurang dari sama dengan 15,5, maka lihat kategori di transparansi. Nah, jika di transparansi ini lebih dari 15,5, maka dia jawabannya ya, ada fraud. Kemudian jika kurang dari 15,5 transparansinya, maka dia tidak ada fraud. Selanjutnya, jika kita sudah melihat decision tree, maka kita bisa lihat di example set. Di example set ini jumlahnya itu ada 102, artinya data 0,3 tadi itu jumlahnya ada sekitar 102. Kemudian misal di sini itu nomor satu, dia itu tidak fraud. Prediksinya itu Ternyata prediksinya itu ya. Terus nomor dua itu prediksi fraudnya itu ya, tapi ternyata itu dia tidak fraud gitu. Dan nomor tiga itu misal prediksinya juga ya, tapi ternyata faktanya itu tidak. Nah, setelah itu kita bisa melihat ke performance factor, di mana akurasinya itu sebesar 57,84%. Di mana di sini itu prediksi tidak fraud itu eh, faktanya yang tidak itu cuma satu dan fakta fraud yang iya itu ada 4. Kemudian class precisionnya jadinya 20%. Sedangkan yang prediksi ya ada fraud itu fakta tidaknya ada fraud itu ada 39, sedangkan fakta ya ada fraud itu ada 58, sehingga class precisionnya itu sekitar 59,79%. Kemudian kita coba dengan model Genesio, tapi kita tidak melakukan pruning atau repruning. Kita klik segitiga biru lagi, dan hasilnya seperti ini. Jadi, kalau tadi di sini itu kewajaran, sekarang di sini itu adalah akuntabilitas. Untuk akuntabilitas di sini, itu jika nilainya lebih dari 6,5, itu maka kita lihat ke kategori selanjutnya yaitu responsibility. Kemudian jika akuntabilitasnya itu kurang dari sama dengan 6,5, itu berarti jawabannya tidak fraud. Di responsibility ini, jika nilainya lebih dari 6, maka kita lihat ke kategori kewajaran. Tapi jika nilainya kurang dari 6, maka itu jawabannya tidak fraud. Kemudian di kewajaran ini, jika nilainya itu lebih dari 9,5, maka kita harus melihat lagi di kategori independensi. Tapi jika nilai kewajarannya ini kurang dari 9,5, maka hasilnya itu ada fraud atau ya. Kemudian untuk independensi yang terakhir, itu jika nilainya lebih dari 12,5, maka dia itu ya ada fraud, di mana dapat dilihat bahwa nilai merah itu lebih besar daripada nilai biru. Kemudian jika independensi kurang dari 12,5, berarti ia juga ada fraud, tapi nilai nilai merahnya itu full. Kemudian kita bisa lihat ke performance factor. Performance factornya akurasinya menjadi 59,80%, di mana diprediksi tidak, itu kenyataan tidak fraudnya itu 0, kenyataan fraudnya itu 1, kemudian diprediksi iya, tapi kenyataan tidak fraudnya itu 40, dan kenyataan fraudnya itu 61.
Yang pertama itu tadi kita sudah menguji information gain, Gini index, dan gain ratio. Untuk model parameter ID3 dengan kriteria information gain itu yang pruning dan pre-pruning ada 61,76%, sedangkan no pruning dan pre-pruning ada 60,78%. Untuk yang CART dengan kriteria Gini index itu yang pruning dan pre-pruning itu ada 61,76%, sedangkan yang no pruning dan pre-pruning itu 60,78%. Dan terakhir ada C4.5 yang gain ratio itu pruning dan pre-pruningnya 57,84%, sedangkan no pruning dan pre-pruningnya 59,80%. Kemudian keputusannya itu di sini saya menggunakan model parameter CART karena Gini indeks dengan pruning dan pre-pruning itu CART umumnya lebih stabil, lebih robust, dan lebih fleksibel, mendukung data kontinu dan pruning yang lebih matang, sehingga lebih aman dipilih sebagai model utama. Di sini eh, model yang dipakai jadinya CART Gini indeks dengan pruning dan pre-pruning. Yang pertama itu ada cabang utamanya akuntabilitas. Di akuntabilitas ini, jika nilainya lebih dari 11,5 maka dia menuju ke independensi. Di independensi, jika dia nilainya lebih dari 16,5 maka dia ke kewajaran. Kategori kewajaran jika kurang dari 16,5 maka dia ke kategori independensi lebih lanjut. Di kategori kewajaran, jika dia lebih besar dari 12,5 maka dia ke kategori kewajaran lebih lanjut. Dan jika dia kurang dari 12,5 maka dia ya fraud. Kemudian di kewajaran lebih lanjut ini jika dia nilainya lebih besar dari 13,5 maka dia ya fraud, dan jika nilainya kurang dari sama dengan 13,5 maka tidak fraud. Kemudian di independensi lebih lanjut ini, jika nilainya lebih besar dari 15,5 maka dia tidak fraud. Kemudian jika nilainya kurang dari 15,5 maka lihat di akuntabilitas, kategori akuntabilitas. Jika akuntabilitasnya lebih dari 12,5 maka tidak fraud. Jika akuntabilitasnya kurang dari 12,5 maka ya fraud. Kemudian di akuntabilitas, jika nilai kewajarannya kurang dari 11,5 maka kita lihat ke nilai kewajaran. Di kewajaran ini, jika nilainya lebih besar dari 12,5 maka dia ya fraud. Kemudian jika nilainya kurang dari 12,5 maka kita lihat ke kategori independensi. Jika di kategori independensinya lebih besar dari 19,5 maka dia tidak fraud. Tapi jika nilai kategori independensinya kurang dari 19,5 maka dia ya fraud. Demikian pemaparan proses penggunaan rapid manner untuk pengolahan data dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.